tentunya kalian semua sehat kan? Nah, selamat berjumpa kembali walau saat ini kita sedang menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi. Yang pertama, negara-negara di ASEAN. Yang kedua, interaksi antar negara-negara di ASEAN. Mari kita simak apa itu ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok dipelopori oleh 5 tokoh yang merupakan Menteri Luar Negeri dari kelima negara. Yang pertama, Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Keempat, S. Raja Ratnam dari Singapura. Dan yang kelima, Tanat Koman dari Thailand. Inilah 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beribu kotakan Jakarta dengan bentuk pemerintahan, republik, mata uang, rupiah, hari kemerdekaan, 17 Agustus, lagu kebangsaan, Indonesia Raya, agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, serta bahasa resmi bahasa Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Malaysia merupakan negara yang beribu kotakan Kuala Lumpur dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus, lagu kebangsaan negaraku, agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen, serta bahasa resmi bahasa Melayu. Yang ketiga, Myanmar. Myanmar merupakan negara yang beribu kotakan Yangon dengan bentuk pemerintahan republik, mata uang Kyat, hari kemerdekaan 4 Januari, lagu kebangsaan Kaba Makye, agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme, serta bahasa resmi bahasa Myanmar. Yang keempat, Thailand. Thailand merupakan negara yang beribu kotakan Bangkok dengan bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional, mata uang Baht Thailand, hari kemerdekaan 11 Mei, lagu kebangsaan Pleng Chart Thai, agama Buddha, Islam, Kristen, animisme, serta bahasa resmi bahasa Thai. Yang kelima, Vietnam. Vietnam merupakan negara yang beribu kotakan Hanoi dengan bentuk pemerintahan Republik Komunis, mata uang Dong, hari kemerdekaan 2 Juli, lagu kebangsaan Tien Quan Cha, agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam, serta bahasa resmi bahasa Vietnam.
Yang keenam, Laos. Laos merupakan negara yang beribukotakan Vientiane dengan bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang KIP. Hari kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaan Peng Kat Lao. Agama Buddha dan animisme, serta bahasa resmi bahasa Tao. Yang ketujuh, Kamboja. Kamboja merupakan negara yang beribukotakan Phnom Penh dengan bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang Ri. Hari kemerdekaan 9 November. Lagu kebangsaan No Courage. Agama Buddha Theravada, serta bahasa resmi bahasa Khmer. Yang kedelapan, Brunei. Brunei merupakan negara yang beribukotakan Bandar Seri Begawan dengan bentuk pemerintahan kesultanan. Mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari. Lagu kebangsaan Nurul Iman. Agama Islam, Buddha, Kristen, serta bahasa resmi bahasa Melayu. Yang kesembilan, Filipina. Filipina merupakan negara yang beribukotakan Manila dengan bentuk pemerintahan Republik. Mata uang peso. Hari kemerdekaan 21 Juni. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Agama Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha, serta bahasa resmi bahasa Filipina. Yang ke-10, Singapura. Singapura merupakan negara yang beribukotakan Singapura dengan bentuk pemerintahan Republik. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen, serta bahasa resmi bahasa Melayu. Selanjutnya, mari kita masuki materi pembelajaran yang kedua, interaksi antar negara-negara di ASEAN. Materi kita pada video kali ini adalah interaksi negara-negara ASEAN. Ayo, sahabat belajar bersama. Masih ingat nggak Indonesia itu ada di benua apa? Yes, kamu benar. Di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Masih ingat juga dong, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi apa? Ya, kamu benar lagi, yaitu ASEAN. Lalu, negara-negara ASEAN ini melakukan interaksi atau tidak? Seperti apa interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN? Sebelumnya, kita pelajari apa itu pengertian kerjasama. Tentunya, sahabat semua pasti tahu ya, apa itu yang dimaksud dengan kerjasama. Oke, kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, di dalam kerjasama atau interaksi, pelakunya harus ada dua atau lebih.
Lalu, apa saja yang mendorong kerjasama tersebut terjadi? Ayo, bisa sahabat sebutkan? Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang tentunya satu dengan yang lain berbeda keunggulan dan kekurangannya. Inilah faktor yang pertama, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya kalian tahu ya, apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, salah satunya adalah batu bara. Sehingga dengan adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mendorong negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama. Misalkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Lalu faktor pendorong interaksi yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Inilah faktor pendorong yang kedua, yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Selain pendorong, tentunya ada faktor penghambatnya. Apa saja ya? Faktor yang menghambat terjadinya interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN. Ayo, sebelum dijelaskan, ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama di sini adalah perbedaan ideologi. Tentunya sahabat semua tahu ya apa ideologi negara kita? Ya, kamu benar lagi nih, yaitu Pancasila. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi jarang ditemukan kerjasama tidak terjadi karena perbedaan ideologi. Karena kerjasama itu menguntungkan ya. Lalu faktor penghambat yang berikutnya apalagi? Ya, yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara tentunya sahabat semua pasti mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Mudah-mudahan di negara-negara ASEAN jangan terjadi perang ya. Karena perang itu banyak merugikan negara. Lalu faktor yang berikutnya apa? Ya, adapun faktor yang ketiga adalah kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat terjadinya kerjasama di antara negara-negara. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara.
kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lalu, perbedaan inilah yang dapat Semoga materi dalam video pembelajaran tadi dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Dan semoga menjadi tambahan ilmu bagi kalian. Lebih dan kurang Bapak ucapkan mohon maaf. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.